Halo semua, perkenalkan nama saya Yohan Casey Paat dengan NIM 2010506. Saat ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah menyusun instrumen penilaian dan evaluasi. Yang pertama, langkah-langkah menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Untuk menyusun instrumen penilaian tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan indikator. 1. Presentase kehadiran atau ketidakhadiran di kelas. Yang kedua, aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya, apakah suka bertanya, terlibat aktif dalam diskusi, aktif memperhatikan penjelasan guru, dan sebagainya. Yang ketiga, penyelesaian tugas-tugas belajar yang diberikan seperti ketepatan waktu, mengumpulkan PR atau tugas lainnya. Yang keempat, kerapian buku catatan dan kelengkapan bahan belajar lainnya terkait materi pelajaran tersebut. Berikut langkah-langkah menulis soal tes. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban. Yang ketujuh, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kedelapan, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kesembilan, pilihan jawaban dengan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas atau semua pilihan jawaban di atas benar. Yang kesepuluh, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau secara kronologis. Yang kesebelas, putar soal jangan bergantung pada soal sebelumnya. Yang ke-12, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang sama yang bukan merupakan satu kesatuan. Bila memungkinkan, letakkan kata tersebut pada pokok soal. Yang ke-13, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut cara penulisan soal esai. Yang pertama, tulis perintah soal dengan jelas, lengkap, dan spesifik berdasarkan capaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, buatlah soal yang meminta peserta didik untuk memperlihatkan penguasaan terhadap pengetahuannya. Contohnya, mengarah pada masalah kontekstual sehingga jawaban tidak seperti yang ada di buku. Yang ketiga, buatlah soal yang jawabannya sudah tentu. Jangan menimbulkan opini yang terlalu bias. Yang keempat, buatlah pertanyaan yang lebih spesifik sehingga dapat dijawab lebih singkat. Hal ini mengurangi tingkat ambiguitas. Yang kelima, hindari pertanyaan pilihan dalam soal esai kecuali dirasa perlu. Yang keenam, uji pertanyaan yang dibuat dengan membuat jawaban yang ideal. Berikut menganalisis butir-butir soal tes. Kriteria butir soal tes yang baik adalah butir soal yang valid, yaitu butir soal mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliable, yaitu butir soal memberikan hasil yang konsisten jika diujikan berulang kali. Yang berikut mudah dipahami, yaitu butir soal dengan mudah dimengerti oleh peserta tes. Yang berikut tepat sasaran, yaitu butir soal mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Berikut objektif, yaitu jawaban butir soal hanya memiliki satu jawaban yang benar. Dengan kesimpulan, dalam kaitan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan sikap minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran
atau materi pelajaran. Yang kedua termasuk bagian penting dari ranah afektif. Maka pendidik perlu menyusun instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menyusun instrumen penilaian tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik, penentuan indikator, menyusun kisi-kisi, menulis soal tes, penelaahan soal tes, menganalisis butir-butir soal tes, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan yang terakhir, menafsirkan hasil tes. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.